Kenaikan suku bunga cukup ekstrim bersama-sama, maka dunia pasti resesi di tahun 2023. Itu kata Ibu Sri Mulyani. Jadi apa hubungannya kalimat tersebut dengan kita sebagai masyarakat, sebagai ibu-ibu, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu pekerja, apa hubungannya? Jadi kalau di bank kita mengenal adanya funding dan juga lending atau tabungan dan juga pinjaman. Bayangin kalau suku bunga tabungan naik ya, yang tadinya ada di 1% per annum itu menjadi 5% per annum contohnya. Orang-orang akan apa? Orang-orang akan tertarik untuk menabung, untuk menaruh uangnya itu di bank. Secara gampang contohnya gini nih, kalau misalkan bank konvensional sekarang ini hanya bisa memberikan 1% per annum pada suku bunga tabungan, sedangkan ada bank digital yang memberikan bunga 8% per tahun, pastinya kita akan nabung di yang 8% per tahun kan, dibandingkan dengan yang 1% per tahun. Itu salah satu konsep kenapa suku bunga dinaikin, supaya orang-orang nabung. Sekarang, kalau orang-orang nabung, apa hubungannya sama pengusaha? Kalau suku bunga tabungan naik, suku bunga pinjaman pun akan naik. Misalkan yang tadinya 8% per annum menjadi contohnya 13% per annum. Karena modalnya bank juga naik kan, mereka harus membayar suku bunga tabungan lebih tinggi sehingga modalnya naik, jadilah suku bunga pinjaman juga harus dinaikin. Nah terus untuk para pelaku UMKM yang membutuhkan pinjaman dana dari bank untuk membesarkan usahanya, ini bayar bunganya jadi lebih mahal. Sehingga mereka harus menaikkan harga barang yang ada di pasaran untuk bisa memenuhi supaya bisa membayar bunga yang lebih mahal dan profitnya itu tidak berkurang. Kalau para pelaku bisnis, para pelaku UMKM menaikkan harga barangnya, pastinya banyak masyarakat yang males, yang enggan untuk membeli barang tersebut karena lebih mahal. Akhirnya karena masyarakat tidak beli, penjualan para pelaku bisnis pun akan menurun, yang mengakibatkan mereka harus melakukan efisiensi. Cara efisiensinya salah satunya dengan mengurangi karyawan atau PHK. Kita tahu kalau yang namanya PHK itu pastinya berbanding lurus dengan kemampuan beli masyarakat yang semakin rendah, semakin menurun. Orang sulit membeli bahan pokok, orang sulit untuk memenuhi kebutuhan primer, dan jika itu terjadi berkepanjangan, jika banyak rakyat yang menganggur, maka terjadilah resesi yang lebih panjang. Sekarang apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi resesi tahun 2023 yang kemungkinannya akan jatuh lebih dalam lagi? Aku akan bahas di video selanjutnya. Lalu apa alasan bank menaikkan suku bunga tabungan? Oke, aku akan jelasin kenapa suku bunga itu dinaikin terutama oleh bank sentral. Suku bunga dinaikin untuk memancing masyarakat untuk nabung lagi ke bank, untuk memindahkan dananya itu ke dalam bank. Kita sudah tahu ya, saat ini inflasi di dunia itu lagi gila-gilaan banget. Bahkan seperti di US, inflasinya itu bisa mencapai 9%-an dan itu tertinggi selama 41 tahun ke belakang. Nah, inflasi terjadi pada saat harga barang di pasaran itu naik terlalu tinggi. Kenapa harga barang itu naik? Karena adanya permintaan yang naik dari masyarakat. Contohnya nih, beberapa bulan lalu aku sebagai ibu-ibu itu ngerasain banget adanya krisis minyak goreng, di mana harga minyak goreng susah didapatkan, sehingga pada saat kita membeli minyak goreng tersebut harganya itu sangat amat tinggi. Berarti harga itu berbanding lurus dengan adanya permintaan. Semakin tinggi permintaan, semakin tinggi harga barangnya. Nah, inflasi yang tinggi bisa membuat mata uang itu menjadi anjlok. Jadi sebuah mata uang itu tidak ada harganya. Contohnya nih, pada saat kita belanja ke pasar dengan membawa uang 100.000, tadinya sebelum inflasi terjadi kita bisa membeli 2 kilo ayam. Nah, karena harga barangnya tinggi, pada saat kita membawa uang 100.000 sekarang cuma bisa beli 1 kilo ayam aja nih. Berarti seakan-akan uang 100.000 itu udah nggak ada harganya lagi sekarang. Sedangkan pendapatan kita ya segitu-gitu aja. Jadi yang tadinya kita bisa memenuhi kebutuhan kita dalam 1 bulan, kita jadi merasa kekurangan karena mata uang kita itu menurun, harga barang menjadi naik. Nah, sekarang hubungannya apa sama suku bunga yang harus dinaikin? Suku bunga itu adalah tools, adalah alat yang dirasa amat sangat jitu, bukan hanya sama Indonesia ya, tapi sama seluruh dunia. Dan ini sudah teruji secara sejarah bahwa suku bunga yang dinaikin itu bisa mengurangi laju inflasi yang naik terlalu kencang. Inflasi bisa ditekan bahkan diturunin kalau harga barang juga pada turun. Gimana supaya harga barang turun? Permintaan juga harus dikurangi. Kalau permintaan barang semakin turun, pasti harga juga akan ikutan turun. Kenapa? Contohnya aja kalau kita ke supermarket, ada barang yang nggak banyak nih peminatnya, dia sedikit peminatnya, pasti barang tersebut akan didiskon. Itulah kenapa banyak bank sentral dari negara lain menaikkan interest rate-nya, supaya jika suku bunganya tinggi, orang-orang akan nabung. Orang-orang nabung berarti tandanya konsumsi akan menurun. Konsumsi menurun berarti permintaan pasar itu akan menurun. Permintaan menurun berbanding lurus dengan harga yang akan turun. Jika harganya sudah turun, inflasi bisa ditekan dan lajunya tidak terlalu tinggi. Sepertinya akan ada potensi resesi yang panjang di tahun 2023. Jadi apa aja yang harus kita lakuin untuk mempersiapkan jangan sampai kita terdampak dengan resesi tersebut? Setiap orang itu punya pandangan yang beda-beda ya, tapi aku memegang 5 prinsip ini, apa aja yang perlu dihadapi pada saat kita menghadapi krisis. Yang pertama, cari pendapatan tambahan. Kita nggak akan pernah tahu kapan terjadinya krisis ekonomi yang begitu dalam di Indonesia, tapi pada saat sekarang ini kita belum terlalu terdampak, baiknya kita memiliki pendapatan tambahan. Karena bisa aja ada kemungkinan kita juga terdampak
adanya PHK atau sekedar pay cut atau potongan gaji dari perusahaan kita, atau untuk para pebisnis mungkin bisnisnya mulai lesu, kita nggak akan pernah tahu. Makanya saranku, pendapatan tambahan itu perlu banget dilakuin, multiple income is a must. Yang kedua, jangan boros. Hindari konsumsi yang berlebihan terutama untuk kebutuhan sekunder dan juga tersier. Di kondisi seperti saat ini, baiknya kita memilih cash, baik itu berupa tabungan, deposito, atau membeli emas. Intinya kita memiliki dana tunai yang bisa dipakai sewaktu-waktu. Yang ketiga, jangan ambil utang konsumtif dulu, seperti menggunakan pay later terlalu berlebihan, menggunakan credit card terlalu berlebihan. Dan apabila kamu memiliki utang konsumtif yang lumayan banyak saat ini, baiknya kamu upayakan untuk ditutup terlebih dahulu pelan-pelan, tapi mulai ditutup dari sekarang. Sedangkan untuk utang produktif menurutku itu masih boleh ya, asalkan dananya pada saat cair tidak dimakan untuk konsumsi pribadi, melainkan untuk diputarkan kembali untuk menjadi uang. Jadi uang tersebut bekerja. Cari suku bunga yang fixed rate. Kalau kamu mengambil utang jangka panjang, pastikan ada fixed rate, yaitu selama 3 tahun setidaknya. Setelah itu baru boleh ngambil yang ada floating rate-nya. Yang keempat, mulai dari sekarang persiapkan dana darurat. Kalau kamu belum memiliki dana darurat, baiknya dari sekarang mulai berhenti konsumsi yang berlebihan dan mulai nabung untuk dana darurat. Yang kelima, ini yang paling penting, yaitu lakuin dari sekarang. Kita orang awam gak ada yang pernah tahu dan bisa memprediksikan apakah kondisi ekonomi di Indonesia ini akan jatuh dalam atau tidak. Tapi selagi kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi krisis ekonomi, baiknya kita lakuin dari sekarang. Ini mah tipsnya untuk orang kaya aja, gimana dengan pengangguran? Untuk teman-teman yang saat ini terdampak dengan adanya PHK atau belum memiliki pekerjaan tetap dan sulit untuk memiliki pekerjaan, apalagi membuka usaha juga belum ada untungnya, atau udah buka usaha juga untungnya itu belum banyak. Jadi usaha apa lagi yang bisa dicoba di tengah ancaman resesi global seperti saat ini? Yang pertama itu menjadi seorang freelancer. Aku kasih 9 website freelancer yang bisa teman-teman coba. Modal yang diperlukan menurutku sangat minim ya, tapi teman-teman harus memiliki skill atau kemampuan dalam melakukan pekerjaan yang dibutuhkan oleh para freelancer. Misalkan ya, kebutuhan yang ada sebagai seorang freelancer itu adalah sebagai admin, sebagai copywriter, sebagai editor, freelancer di bidang teknologi dan juga komputer. Jadi banyak banget kebutuhan dari perusahaan-perusahaan lain yang dibuka untuk kita menjadi seorang freelancer. Yang kedua, kalau kalian main TikTok, ayo mulai dari sekarang cobain jadi afiliator TikTok. Kenapa sih? Udah banyak banget sukses story di mana afiliator TikTok itu bisa mendapatkan untung. Yang ketiga, bikin konten YouTube. Ada 3 contoh konten YouTube yang sebenarnya itu menurutku lebih mudah dibuat ya. 3 contoh itu adalah misalkan teman-teman bikin konten mainan untuk anak-anak. Contohnya seperti ini. Oke, teman-teman, kita bersihkan mobil truk pasir. Karena anak-anak itu pasti nontonnya itu pasti berulang-ulang, dan anak kecil itu banyak banget di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi teman-teman bisa mendapatkan uang dari situ. Yang kedua, bisa juga bikin konten resep makanan, terutama kalau teman-teman suka masak. Dan di konten YouTube lainnya, kalau kamu terutama para cowok nih yang suka main game, coba deh rekam pada saat kamu main game dan upload di YouTube. Yang keempat, jadi virtual tour guide. Apa itu virtual tour guide? Itu adalah pada saat kalian menjadi tour guide nih, tapi kalian gak datang secara fisik. Jadi kalian bikinin itinerary untuk calon turis yang mau datang. Lalu yang kelima, jadi translator bahasa asing. Kalau kalian memiliki kemampuan bahasa asing yang lumayan baik, coba jadi translator.